Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tazkirah. Kita akan mendengar kisah dari Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Sayyidatina Saudah binti Zam'ah bin Qais adalah istri kedua Rasulullah SAW. Ayah Sayyidina Saudah bernama Zam'ah bin Qais bin Abdi Wud, sedang ibu Sayyidatina Saudah bernama Asyamus binti Qais bin Amar. Saudah adalah seorang janda ketika diperistri oleh Rasulullah SAW. Ketika itu ia sudah cukup tua dan telah memiliki 6 putra. Sebelumnya Saudah telah menikah dengan sepupunya yang bernama Sayyidina Sakran bin Amar. Saudah dan suaminya Sayyidina Sakran bin Amar termasuk dalam as-sabiqunal awwalun atau golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka menerima ajaran Rasulullah ketika Islam datang. Namun, berita keislaman mereka tidak disukai oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir melakukan penyiksaan agar mereka kembali ke ajaran nenek moyangnya. Oleh karena itu, Sayyidina Saudah dan suaminya Sakran bin Amar ikut berhijrah ke Habsyah bersama kaum muslimin yang lainnya. Meskipun mereka bisa hidup tenang di bawah perlindungan Raja Najasyi, mereka begitu merindukan Rasulullah SAW. Sayyidina Saudah dan suaminya termasuk orang-orang yang ikut pulang ke Mekah. Mereka tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, walaupun banyak ancaman yang datang dari orang kafir. Setelah kembali dari berhijrah, ternyata Allah mengambil ciptaannya kembali. Suaminya dan Sayyidina Sakran bin Amar dipanggil menghadap kembali kepada Allah SWT. Kesedihan yang tak terkira pun menyelimuti Saudah radhiyallahu anha. Tetapi ia mencoba untuk tabah dan ikhlas akan takdir Allah. Namun, ada sebagian yang berpendapat bahwa suami Sayyidatina Saudah meninggal ketika masih di Habasyah. Pada saat itu, Rasulullah SAW juga tengah berduka atas kepergian Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada yang bisa menggantikan Sayyidatina Khadijah di hati Rasulullah SAW. Tempat Sayyidatina Khadijah tetap yang terbaik di hati Rasulullah. Namun Rasulullah SAW tetap perlu wanita solehah untuk mendampinginya berdakwah. Kemudian datanglah Khawlah binti Hakim al-Auqas dan menyarankan agar Rasulullah SAW menikahi Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW menerimanya dan meminta kepada Khawlah untuk melamarkan Saudah untuk beliau. Lalu Saudah pun menerima lamaran tersebut. Akan tetapi, karena Saudah adalah wanita yang berbakti kepada orang tuanya, ia meminta Khawlah untuk meminta izin dari ayahnya, yaitu Zam'ah. Khawlah pun pergi menemui Zam'ah, dan Zam'ah memang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun ia mengakui kebaikan Rasulullah SAW. Ia pun mengizinkan putrinya menikah dengan Rasulullah. Betapa bahagianya hati Sayyidatina Saudah karena pernikahannya dengan Rasulullah SAW dapat terjadi. Kemudian Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW menikah dengan mahar 400 dirham. Peristiwa itu terjadi pada bulan Syawal tahun 10 kenabian atau sekitar 3 tahun sebelum Hijriah, tepat sepeninggal Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Namun, ada pula yang mengatakan beberapa hari dari sepeninggal Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha mulai menjalani hari-harinya sebagai pendamping Rasulullah SAW. Dan Sayyidatina Saudah berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi istri yang baik bagi Rasulullah SAW. Sayyidatina Saudah dikenal sangat suka bersedekah. Suatu hari, Saudah diberi 1 karung uang dirham oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kala itu menjadi khalifah. Ia sangat terkejut. Dengan segera Saudah mengambil nampan lalu membagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Sayyidatina Saudah adalah seorang istri yang penyabar dan bertakwa kepada Allah. Salah satu kebiasaan baginda Nabi SAW adalah menyibukkan diri dalam sholat. Suatu hari Saudah sholat tahajud di belakang Rasulullah SAW.
Pagi harinya ia berkata kepada Rasulullah, "Engkau tadi malam sholat dengan rukuk yang sangat panjang, sehingga aku khawatir darah keluar dari hidung." Dikisahkan bahwa kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Saudah radhiyallahu anha benar-benar terbukti ketika Rasulullah SAW berniat menceraikannya. Mendengar Rasulullah SAW akan menceraikannya, Saudah tidak marah ataupun menjawab dengan bicara kasar. Ia malah berkata, "Ya Rasulullah SAW, sebenarnya aku sudah tidak berhajat lagi kepada seorang suami, tetapi aku berharap agar di surga nanti termasuk dalam golongan istri-istrimu. Untuk itu janganlah engkau menceraikan aku. Aku rela memberikan giliranku kepada Aisyah." Betapa mulianya hati Saudah radhiyallahu anha. Ia mau memberikan waktu bersamanya dengan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Padahal banyak sekali orang yang menginginkan bisa bersama dengan Rasulullah. Ini menandakan bahwa tidak ada dendam di hati Sayyidatina Saudah. Ia tetap menghormati Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Karena peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 yang artinya, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengatakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istri-istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ada sebuah riwayat lain yang mengatakan bahwa selain Sayyidatina Saudah, ada seorang perempuan lagi yang juga bernama Saudah radhiyallahu anha. Perempuan ini berasal dari suku Quraisy. Baginda Rasulullah SAW pun pernah berniat untuk menikahinya. Namun perempuan ini berkata, "Ya Rasulullah, orang yang paling aku cintai di dunia ini adalah engkau. Akan tetapi aku mempunyai 5 anak laki-laki. Aku khawatir mereka akan mengganggumu dengan tangisan mereka." Rasulullah SAW pun begitu senang mendengar jawaban tersebut. Rasulullah SAW memujinya lalu akhirnya mengurungkan niatnya untuk menikahinya. Semoga kisah Saudah ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.